Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Susri Rahmadani, mahasiswi Farmasi 7A Stikes Harapan Ibu Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait sistem penghantar obat dalam SPO. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan perbedaan sistem pemberian obat menurut keadaan fisiknya. Jawabannya, sistem penghantar obat berdasarkan bentuk fisik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bentuk gas, misalnya pada anestesi. Yang kedua, bentuk cair, misalnya pada larutan, emulsi, dan suspensi. Yang ketiga, bentuk setengah padat, misalnya pada krim, salep, gel, dan pasta. Serta yang terakhir dalam bentuk padat, misalnya pada bubuk, butiran, tablet, dan kapsul. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan sistem pengirim obat sesuai dengan rute pemberiannya. Jawabannya, sistem penghantar sesuai dengan rute pemberian. Yang pertama ada rute secara oral, seringkali merupakan rute yang paling nyaman untuk pemberian obat. Namun, obat-obatan yang diberikan melalui rute ini dapat dimetabolisme dengan first pass effect atau efek jalur pertama di hati. Yang kedua, rute parenteral, yaitu langsung masuk ke dalam tubuh secara parenteral melalui suntikan atau infus secara intravena, intramuskular, subkutan, intradermal, dan intraperitoneal serta implan. Selanjutnya, rute secara transdermal yaitu masuk ke dalam tubuh dengan atau melalui menembus kulit. Sebagian besar bentuk sediaan setengah padat digunakan untuk ini, termasuk krim, salep, gel, dan pasta. Namun, bentuk sediaan cair seperti emulsi atau sediaan padat seperti sistem penghantaran obat yang dikendalikan transdermal atau patch juga dapat digunakan. Selanjutnya, rute secara lokal yaitu sistem pengiriman obat yang dirancang untuk memberikan efek obat secara lokal dan bukan aktivitas sistemik. Sistem tersebut dapat digambarkan sebagai sistem pengiriman topikal. Ini adalah kasus untuk banyak bentuk sediaan dermal. Yang terakhir yaitu rute lain, masuk ke dalam tubuh dengan atau mengatasi selaput lendir atau mukosa membran. Bentuk sediaan membran mukosa ini telah dikembangkan seperti tablet bukal dan sublingual, suppositoria, tablet vagina, inhaler, dan nasal spray. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat menurut jenis pelepasan obatnya. Jawabannya, klasifikasi pelepasan obat dalam SPO dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelepasan segera atau immediate release, dan yang kedua, pelepasan yang dimodifikasi atau modified release. Baiklah, yang pertama itu ada pelepasan segera atau immediate release. Obat dilepaskan segera setelah pemberian, mengizinkan obat larut dalam isi gastrointestinal tanpa bermaksud menunda atau memperpanjang disolusi atau absorpsi obat. Selanjutnya, pelepasan yang dimodifikasi atau modified release. Pelepasan obat hanya terjadi beberapa saat setelah pemberian atau untuk jangka waktu lama atau ke target tertentu di dalam tubuh. Bentuk sediaan yang karakteristik pelepasan obat dari jalur waktu atau lokasi yang dipilih untuk mencapai tujuan terapeutik atau kenyamanan tidak ditawarkan oleh bentuk sediaan konvensional seperti larutan atau bentuk sediaan yang segera dilepaskan. Bentuk sediaan oral pada pelepasan yang dimodifikasi mencakup produk obat, pelepasan tertunda, dan pelepasan diperpanjang. Soal yang keempat, jelaskan beberapa contoh sediaan immediate release dan delayed release. Pada bentuk sediaan immediate release, yang pertama ada bentuk larutan oral.
Obat dilepaskan dan dilarutkan akan bercampur dengan cairan gastrointestinal. Yang kedua, bentuk serbuk dan butiran perlu dihancurkan terlebih dahulu sebelum obat dilepaskan melalui disolusi. Yang ketiga, pada tablet, awalnya tablet perlu dihancurkan jika terbentuk dari granul. Selanjutnya, hancur menjadi serbuk, partikel, dan akhirnya terjadi pelarutan obat. Yang terakhir yaitu dalam bentuk kapsul. Kapsul melepaskan kandungan obatnya perlu untuk bahan cangkang kapsul seperti gelatin atau HPMC. Hancur terlebih dahulu. Setelah itu, obat dapat larut. Selanjutnya, contoh pada delayed release termasuk repeat action tablet dan kapsul, dan tablet salut enterik di mana waktu pelepasan dicapai melalui lapisan penghalang. Delayed release dimaksudkan untuk menahan cairan lambung tetapi hancur dalam cairan usus. Soal yang kelima, jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan extended release. Jawabannya, keuntungan dari extended release yang pertama, meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan pasien, penurunan frekuensi pemberian dosis, mengurangi fluktuasi tingkat obat yang beredar, efek yang lebih seragam, meminimalkan atau menghilangkan efek samping lokal, meminimalkan atau menghilangkan efek samping sistemik, meminimalkan akumulasi obat yang disiskan kronis. Adapun kelebihan dari formulasi extended release yaitu meningkatkan efisiensi pengobatan yang dicapai dengan penyembuhan atau mengendalikan kondisi, memperbaiki atau mengkontrol kondisi, memanfaatkan efek spesifik misalnya aspirin untuk meredakan radang sendi di pagi hari, meningkatkan ketersediaan hayati beberapa obat, waktu perawatan pasien berkurang, dan dosis waktu malam hari dapat dihindari untuk kenyamanan pasien. Selanjutnya, kekurangan dari extended release yaitu obat yang diabsorpsikan pada waktu tertentu dalam gastrointestinal tidak dapat diformulasikan dalam sistem rilis diperpanjang. Peningkatan potensi untuk first pass clearance. Untuk pelepasan obat efektif obat oral dipengaruhi dan dibatasi oleh waktu tinggal pada gastrointestinal. Obat yang ditindaklanjuti oleh enzim di usus mengalami kerusakan enzimatik yang signifikan karena obat tetap berada di dalam tubuh untuk waktu yang lebih lama. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.